wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqul man bi ghayri ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya ditolak. Contoh, misalkan kita mau sholat, ternyata tidak tahu ilmunya, syarat-syarat sahnya sholat ini apa aja, tidak tahu ilmunya. Begitu bangun tidur langsung sholat subuh, padahal ada syarat-syaratnya, harus berwudu dulu. Nah, tanpa berwudu tidak sah sholatnya karena tidak tahu ilmunya, jadi amalnya ditolak. Seperti juga tayamum, kita tidak tahu ilmu tayamum, padahal kita nepuk untuk mengambil debu itu 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama dan tepukan yang kedua ini harus pindah tempat, tidak boleh satu tempat. Nanti setelah kita tepuk dipakai untuk wajah, yang kedua untuk tangannya, yang ditepuk tempat yang ditepuk pertama tadi itu sudah mustahmal, tidak boleh, harus pindah tempat lagi. Nah ini kalau tidak tahu ilmunya maka tidak sah, amalannya ditolak. Karena apa? Ya, karena tidak tahu ilmunya tadi. Akhirnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kitab Safinatun Najah dijelaskan Sunnanul Yadaini arba'atu mawadi'ah. Jadi sunnah mengangkat kedua tangan ketika sholat itu ada 4 tempat. Yang pertama indah takbiratul ihrami, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi hukumnya sunnah. Misalkan kalau kita tidak mengangkat tangan, langsung Allahu Akbar begini, sah, karena itu sunnah. Tapi lebih baik kita melaksanakan sunnah. Jadi Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Itu yang pertama ketika takbiratul ihram. Lalu yang kedua inda ruku'i, ketika rukuk Allahu Akbar. Nah itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Lalu yang ketiga wa inda i'tidali, ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah. Nah itu juga disunahkan mengangkat kedua tangan. Lalu yang keempat wa inda qiyami bila tasyahhudil awwali, berdiri dari tasyahud awal. Jadi tidak setiap rakaat kita mengangkat tangan, tetapi yang keempat itu berdiri dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal lalu berdiri mengangkat kedua tangan. Nah itu disunahkan. Jadi tempat-tempat untuk mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu ya ada tempat. Jangan sampai kita melakukan sunnah, menganggap itu sunnah, ternyata bukan tempat sunnah. Ada yang setiap rakaat Allahu Akbar berdiri itu selalu mengangkat kedua tangan. Nah itu kalau kita tidak ngerti ilmunya, maka amalan itu ditolak. Jadi tidak dapat pahala sunnah karena bukan tempat sunnah. Nah, seperti halnya puasa itu bagus, puasa di Syawal, nah itu sunnah. Tetapi kalau tidak tertib
tidak sah. Ternyata dilakukan di awal Syawal. Lebaran hari raya Idul Fitri langsung sholat, langsung puasa. Nah ini diharamkan, nggak boleh, karena berarti puasanya ini ditolak karena udah tahu ilmunya. Jadi harus apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan harus didasari dengan ilmu. Tanpa ada ilmu yang kita pahami, maka tidak sah apa yang kita kerjakan. Misalkan contoh, kita ketinggalan sholat, ternyata begitu masuk imamnya sudah rukuk. Sebelum imam bangun, kita ikut rukuk, berarti sudah dapat 1 rakaat, bukan ketinggalan 1 rakaat. Kecuali kalau imamnya bangun dari rukuk, kita baru ikut rukuk. Nah ini ketinggalan 1 rakaat, karena kalimat rukuk itu ya rakaat. Kalau ketinggalan rukuk berarti ketinggalan rakaat. Jadi tidak usah nambah kalau kita masih dapat rukuk. Nah ada kisah sahabat Rasulullah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini mau sholat subuh keluar rumah, ternyata di depan Sayyidina Ali ini ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini jalannya pelan karena sudah tua. Dan Sayyidina Ali ini menghormati orang tua, tidak berani mendahului. Sedangkan sholat subuh ini cuma 2 rakaat. Khawatir kalau nanti ketinggalan gimana sholatnya. Tapi harus menghormati orang tua yang berjalan di depannya. Begitu sudah sampai ke masjid, orang yang dibelok, langsung Sayyidina Ali masuk ke masjid. Ternyata Rasulullah itu rukuknya lama. Sayyidina Ali tidak ketinggalan rukuknya Rasulullah. Begitu takbir langsung ikut rukuk, baru Rasulullah bangun. Setelah selesai sholat, Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau sholat tadi ketika rukuk lama betul di rakaat pertama?" Kata Rasulullah, "Tadi saya ketika rukuk, lalu malaikat Jibril turun menempatkan sayap di atas punggung saya, karena Ali masih berjalan menghormati orang tua yang berada di depannya, biar tidak ketinggalan rakaat pertama." Akhirnya begitu Sayyidina Ali datang, malaikat Jibril langsung naik, Rasulullah bisa bangun dari rukuk. Jadi Sayyidina Ali ini tidak ketinggalan rukuk yang pertama. Terus bukan berarti Sayyidina Ali nanti nambah rakaat, enggak. Nah itu contoh bahwa kalau kita masih dapat rukuk pertama, berarti kita tidak ketinggalan rakaat pertama. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.